Ibu bangga tak jadi orang Indonesia? Kalau nggak bangga ya nggak apa-apa, saya nggak maksa kok. Saya bangga. Kenapa? Karena dia dibuang, tidak stres, tidak bunuh diri, tidak terjun ke laut Afrika Selatan, tapi dia tetap mengembangkan dakwah. Sampai hari ini Muslim besar di Afrika Selatan. Salah satu jasa dari Yusuf Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati namanya. Dulu ada orang dari Sulawesi, Makassar, kota yang paling jauh di dunia, ujung pandang. Ada seorang laki-laki yang gagah perkasa namanya Yusuf Al-Makassari, melawan Belanda. Usul Belanda persis seperti rapat kafir musyrik. Yusuf kita buang saja, dibuang dia ke Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka dia berdakwah, punya murid. Itulah ada komunitas muslim di Ceylon. Ternyata orang Islam ini dimanapun dia dibuang, dia tidak mati, dia tidak stres, dia tidak depresi, dia punya aura kepemimpinan. Akhirnya orang Inggris dan Belanda yang menjajah waktu itu, ini bahaya, kalau itu kita buang kemana? Dari Ceylon dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia buat komunitas, dan pada masa Presiden Nelson Mandela, tempat kampung itu diabadikan menjadi kampung komunitas Melayu Makassar, dan kemudian didirikanlah Masjid Indonesia di sana. Dan pemerintah Afrika Selatan memberikan Nobel perdamaian, penghargaan pahlawan kepada Yusuf Al-Makassari. Bapak Ibu bangga tak jadi orang Indonesia? Kalau nggak bangga ya nggak apa-apa, saya nggak maksa kok. Saya bangga. Kenapa? Karena dia dibuang, tidak stres, tidak bunuh diri, tidak terjun ke laut Afrika Selatan, tapi dia tetap mengembangkan dakwah. Sampai hari ini Muslim besar di Afrika Selatan. Salah satu jasa dari Yusuf Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati namanya. Sedangkan umatnya yang jauh saja tidak bisa dibuang, apalagi sumber kemuliaan Muhammad SAW tak bisa dibuang. Akhirnya rapat dilanjutkan. Gimana sidang? Ada usul lagi nggak? Kata pimpinan sidang. Ada usul. Iya, apa usul kamu? Bagaimana kalau kita buat kerangkeng, kita masukkan dia ke dalam, letakkan di samping Ka'bah, jangan kasih atap, biarkan dia mati sampai kering. Ini ekstrim, bukan es krim. Ekstrim ini. Kurung dia, biarkan mati kering, panas. Bapak Ibu tahu panasnya kota Makkah. Bawa sendal swallow, letakkan 2 menit, jadi martabak bergulung. Panas itu kota Makkah. Enggak setuju. Kenapa kamu enggak setuju dengan usul ini? Karena ini orang berwibawa, punya pengikut secara diam-diam keliling Makkah. Kalau mereka melihat pimpinannya di kerangkeng, tidak dikasih makan, maka mereka semua akan ngamuk, terjadi revolusi di kota Makkah, kita semua akan hancur. Wah, sidang mulai buntu. Gimana Pak pimpinan sidang? Kata pimpinan sidang, 2 pendapat ini nampaknya semakin buntu, deadlock. Kalau gitu saya minum dulu, kata pimpinan sidang. Itu nggak ada tambahan dari saya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah air Darussalam, dapatkan di Masjid Darussalam secepatnya. Dah, share. Saya ditanya sama orang pajak, itu Ustadz banyak sekali endorse kopi, endorse cendol, endorse air.
ada ngambil royalti nggak? Demi Allah nggak ada royalti. Udah kekurangan duit orang ini. Kita lanjutkan. Berarti saya jadi Abu Jahal? Bukan. Ada usul lagi nggak? Ada usul. Gimana usulnya? Bagaimana kalau tadi kalau dibuang jauh itu bahaya, kalau dibuat dekat itu juga bahaya. Ini usul yang paling mantap. Gimana caranya? Satu suku utus anak muda paling kuat. Satu suku cari siapa di antara suku ini anak muda yang paling kuat tangannya, masukkan ke dalam rumah Muhammad malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Gak perlu banyak biaya modal. Tapi anehnya, di antara usul yang banyak itu, tidak ada satupun di antara orang musyrik jahiliyah itu yang mengusulkan gimana kalau kita santet aja. Gak ada. Jadi apa maknanya? Kalau ada orang sekarang pakai santet, berarti lebih jahiliyah daripada Abu Jahal. Kalau ada orang sekarang nyantet karena benci santet, itu nanti di akhirat ketemu sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, aku aja nggak sejahiliyah ente. Kami memang di Makkah itu jahat, minum khamar, tapi untuk menghabisi dia nggak kami santet. Ente pakai santet, ayo kita celupkan dia ke dalam neraka. Sesama masuk neraka saling mencelupkan mereka dulu. Gimana usul yang ketiga ini? Satu anak muda dari kalian masuk mengendap-endap dalam rumahnya, pancung kepalanya tengah malam. Gimana? Setuju? Bahaya ini Bapak Abu Jahal. Apa bahayanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan anak sembarangan. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihr, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Mengalir darah Ibrahim dalam darahnya. Kalau sampai ketahuan ada suku yang membunuhnya, terjadi perang suku, satu suku akan dihabisi. Bukan sembarangan. Kalian pikir Muhammad ini kaleng-kaleng? Akhirnya sidang waktu itu alot luar biasa. Gak berapa lama idenya datang dari Abu Jahal sendiri. Kata Abu Jahal, saya punya ide sendiri. Apa ide Abu Jahal? Kalau satu suku mengirim satu anak muda, ketahuan nanti satu suku di sana dihabisi. Jadi kalau gitu gimana? Satu suku ngirim anak muda, 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 dan kemudian semua anak muda ini dikasih pedang. Malam-malam ramai-ramai masuk, semuanya ikut mencincang, dan kalau dia mati tidak ada satupun yang dituntut karena semuanya ikut. Inilah ide korupsi berjamaah dari Abu Jahal. Karena kalau cuma satu yang buat ditangkap, gimana kalau kita buat rame-rame? Siapa yang mau nangkap? Cerdas dia, cerdas. Tapi kenapa dipanggil Abu Jahal? Abu Jahal kan pak bodoh, padahal otaknya cerdas. Karena cerdasnya untuk yang jahat-jahat saja. Kalau untuk yang baik-baik dia tertidur. Ini masjid kita sudah nggak muat lagi. Jamaah kita ramai sampai 3.000 orang. Gimana jamaah cara menyelesaikan masalah ini? Nggak ada ide-idenya. Tapi kalau pas ditanya, gimana cara kita nyambut Agustusan? Keyboard tunggal. Nah itu Abu Jahal. Oleh sebab itu maka disetujuilah. Gimana setuju? Semua suku setuju. Setuju semua suku.
akhirnya mengirimkan anak muda yang gagah, kekar, perkasa, tangan berotot, nanti malam siap mencincang. Dengan ini rapat pada hari Kamis menetapkan keputusan, setiap suku mengutus anak muda, sidang ditutup. Akhirnya mereka setelah tanda tangan amprah pulang semua.